Dia bilang, Bu, saya kali ini tidak berani terapi Ibu. Satu ikat itu habis nancep di tangan saya sampai berdarah-darah. Bu Santi ada Bu di dalam, mana bisa saya lari gitu Pak Indra. Iya. Teman-teman keluarga besar TRE Indonesia, malam ini saya senang sekali saya kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Saya belum sebut namanya, beliau adalah sahabat saya sebelum belajar TRE juga. Dan pada saat Januari 2017, beliau dari Mojokerto pergi ke Bandung. Kebetulan kita ada workshop di Bandung, dan setelah beliau belajar banyak hal dan perubahan terjadi dalam hidupnya. Siapa namanya? Beliau adalah Bu Santi. Jadi teman-teman, Bu Santi ini nanti dia cerita lah ya. Beliau adalah seorang yang pernah dinobatkan sebagai apa ya Bu Santi? Saya terima Kartini Award tahun 2012. Ini wanita luar biasa. Dan beliau secara pribadi sangat halus, secara pribadi maksudnya sangat menghormati orang lain, sangat respect, dan saya senang sekali bisa bersama dengan beliau. Nah, malam ini kita mau mengupas tuntas apa saja yang beliau alami selama TRE. Jadi kalau 2017 sampai 2023 sudah mulai masuk ke 6 tahun. Nah, apa yang terjadi? Kita akan biarkan Bu Santi mulai cerita dari manapun boleh. Oke, malam Bu Santi. Selamat malam Pak Indra. Jadi Bu Santi kan sudah belajar TRE nih. Ya. Nah, silakan Bu Santi cerita apapun. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi. Iya, baik Pak Indra. Saya tahu TRE itu sebenarnya saya terima kasih. Mungkin waktu itu saya diberi kesempatan sama Pak Indra tahun 2017. Awal ya? Iya. Tanggal 19 saya ingat 19 waktu Januari. itu 19 Januari 2017 gitu. Benar. Saya angkatan 97 ya Pak Indra. Ya. Itu benar-benar mengenal TRE itu sangat banyak merubah hidup saya. Menurut saya itu kenal TRE itu anugerah banget sih Pak dalam hidup saya gitu kan. Ada banyak sekali perubahan-perubahan, tidak hanya secara mental saya gitu ya, tetapi secara fisik pun saya jadi lebih sangat banyak perubahan ya, dan terutama relationship juga dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, kemudian dengan tim di tempat kerja saya merasa bahwa sekarang itu jadi lebih jauh menyenangkan begitu Pak Hendra. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Saya ingat waktu itu saya berangkat ke Bandung itu sendirian gitu ya Pak, dalam kondisi masih penuh kemarahan ya, karena merasa tidak terima dengan diagnosa dokter tahun 2016 itu. Dokter mengatakan saya diabetes gitu ya, saya sakit diabetes, dan keempat dokter saya itu mengatakan saya tidak bisa sembuh. Kemudian HbA1c saya waktu itu 10. Normalnya berapa Bu? Antara 4,6 sampai 6,2 kalau menurut dokter ya. Nah, saya kebetulan di angka 10 Pak, dan itu menurut saya udah sangat menakutkan gitu. Karena memang ada memori ya, papa saya koma 5 tahun itu karena diabetes gitu kan. Itu sangat takut sekali, karena memang waktu itu anak saya masih kecil gitu ya, jadi ada perasaan tidak terima, penuh kemarahan. Pokoknya saya berangkat ke Bandung itu udah seperti ya sudahlah, ini ikhtiar saya sudah gitu kan. Luar biasa. Tapi benar-benar ketika saya pulang dari TRE itu saya punya semangat baru gitu, sangat semangat, sehingga seminggu setelah mengenal TRE, saya rajin TRE selama 1 minggu itu, saya beranikan diri untuk lepas insulin. 1 minggu? 1 minggu saya lepas insulin karena gula saya sudah mulai stabil. Setelah 1 bulan saya merasa jauh lebih tenang. Dan saya meyakini gitu Pak, bahwa 80% setiap penyakit apapun itu berawal dari pola pikir kita gitu.
Dan yang saya tahu diabetes itu kan karena kita itu orang yang perfeksionis, idealis gitu Pak, dan rasanya itu apapun yang kita lakukan, yang kita inginkan, orang itu harus penuhi gitu. Ketika orang tidak mau melakukan apa yang kita minta, kemudian saya merasa bahwa saya nggak terima gitu ketika ada orang yang saya minta melakukan seperti ini dan mereka tidak melakukan. Standarnya tinggi. Iya betul Pak Indra. Jadi kayaknya itu jadi kayak kesannya suka maksa gitu Pak Indra gitu ya. Nah, Ya. tapi setelah itu saya merasa dari mengenal TRE ini, kok saya merasa saya bisa menerima kekurangan orang lain. Ketika Tuntutannya tidak saklek lagi ya. Tidak saklek Pak Indra. Jadi apapun yang misalkan orang ketika saya misalkan minta karyawan saya atau tim saya itu melakukan seperti apa yang saya mau dan hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, biasanya saya marah Pak Indra. Tapi ini kok saya nggak marah gitu kan. Surprise ya. Saya jadi lebih bisa kok bisa ya. Kemudian ketika anak saya tidak melakukan seperti yang saya harapkan, saya kok juga sudah nggak marah ya kita. Begitu juga dengan pasangan gitu ya. Nah, setelah saya benar-benar bisa mengelola itu, saya sudah mulai tidak seperti muncul keinginan. Kok saya sudah makan saya nggak seperti dulu ya pola makan saya, iya. Nah, pola makan saya kok nggak seperti dulu ya. Dan saya muncul kesadaran baru bahwa oh ya, ketika saya mulai tenang, saya bisa berpikir dengan lebih baik. Saya akhirnya mikir, oh iya, pola pikir saya sekarang harus pola makan saya benahi. Yang dulunya Pak, saya nggak bisa Pak. Saya baru naruh piring aja kadang-kadang tiba-tiba kerasa lapar. Mau gitu makan kan. lagi. Pengen makan lagi. Dan cenderung ketika misalkan saya marah, saya tuh craving Pak. Suka makan manis gitu. Suka makan manis gitu. Dan ini semua baru saya ketahui, baru-baru ini aja saya kaitkan setelah saya tes DNA gitu. Bahwa ternyata saya ini orangnya memang cenderung suka makan dalam jumlah yang banyak ketika saya dalam kondisi sedang emosional begitu. Nah, itulah yang membuat saya ternyata saya ternyata bisa mengatur makan. Jadi orang bilang tuh kayak kalau orang lagi emosional tinggi itu larinya ke makan. Betul. Kemudian seringkali self reward ketika saya melakukan setelah melakukan pekerjaan yang jumlah banyak, saya capek ataupun saya misalkan saya terima reward apapun lah gitu Pak ya. Saya tuh lebih suka memberikan rewardnya dalam bentuk makanan gitu Pak Indra. Waktu itu seperti itu kejadiannya. Nah, akhirnya 10 bulan setelah saya mengenal TRE Pak. 10 bulan? 10 bulan. Dari bulan Januari tanggal 19, awal Oktober saya beranikan diri untuk tes HbA1c. Ya. Tadi 10 ya? Iya, tadinya 10. Ternyata saya jadi 4,8. Wah, itu normal tuh kan 4 sampai 6,2. Betul, 4,6 sampai 6,2. Saya 4,8. Jadi under 5, Pak. Kata dokter itu luar biasa gitu kan. Dan saya lepas obat itu bulan Juli. Berarti dari Januari, Februari, Maret, ya 6 bulan. Itu saya lepas obat karena saya ketika minum obat terlalu ngedrop. Nggak bisa, saya beranikan diri lepas obat, saya lepas insulin. Insulin lepas di bulan ke-6 juga? Enggak, 1 minggu setelah kenal TRE saya lepas. Iya, saya lepas gitu. Terus obat juga sudah saya lepas sejak bulan Juli, jadi 6 bulan. Saya lepas, berat badan saya berkurang 14 kilo. Oh iya. Saya sempat ketemu Bu pas acara pernikahan. Iya betul. Loh Bu Santi kok jadi kecil? Ya itu berkurang 14 kilo. Nah akhirnya setelah pulang dari lab itu Pak, saya foto hasil lab, saya foto badan saya kirim ke 4 dokter saya yang mengatakan, jadi dokter saya ini 4 ini Pak mengatakan bahwa saya itu tidak akan bisa
sembuh. Oke. HbA1c saya tidak akan mungkin bisa turun. Wow. Insulin saya yang ada setiap ini naik HbA1c saya harus ditambah dosisnya. Saat itu saya usia 36 tahun, gitu Pak. Nah, kemudian dokter bilang bahwa saya tidak akan bisa kurus selama saya ada diabetes begitu. Nah, 4 dokter ini saya kirim hasil lab saya, kemudian saya kirim foto saya ini Pak, yang tadinya besar before after gitu ya Pak. Terus akhirnya 4 dokter saya bilang, Ibu besok kalau ada waktu Ibu ke rumah sakit ya gitu. Ibu ceritakan ke saya apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa berhasil membuat dari 10 jadi 4,8 gitu kan. Nah setelah saya sampaikan ke dokternya dan dokternya benar-benar akhirnya itu sering disampaikan ke pasiennya yang diabetes begitu Pak. Nah ya itulah yang saya dapat untuk diabetes saya. Pembelajaran yang luar dan biasa. Ini saya sudah di tahun ke-7 dengan diabetes saya Pak. Oh diabetesnya ya. Diabetes saya sudah tahun ke-7 dan alhamdulillah juga masih stabil. Kemudian Tidak insulin? Sudah enggak. Tidak minum obat juga ya? Enggak Pak. Dan itu stabil. Jadi orang diabetes itu ada 4 pilar yang harus dibenahi. Yang pertama ini pola pikirnya. Pola pikirnya, manajemen emosinya, ini yang harus dibenahi. Karena 80% berawal dari ini 80%? Pak. Ya. Setelah itu pola makan, kemudian gaya hidup, tidurnya ini jam berapa, saya tidak lebih dari jam 10. Nah, kemudian ya tetap olahraga, bergerak gitu Pak. Nah, kemudian yang kalau untuk genetik, kemudian untuk radikal bebas, ini tetap ada pengaruhnya, tetapi itu sangat kecil. 80% dari psikis ya? Iya betul Pak. Ya. Coba kita lihat, saya sendiri mengamati Pak selama 7 tahun ini. Ketika makan saya sudah benar, kemudian pola tidur saya tidak benar, gitu ya. Manajemen emosi saya ini bagus, gula saya baik-baik saja Pak. Tapi ketika saya ini jam tidur saya jelek, gitu ya, terus kemudian saya ini makan saya jelek, maksudnya makan saya baik, kemudian pola tidur saya ini baik, tapi saya sedang stres tinggi. Gula saya bedanya pasti tinggi Pak. Jadi buat saya pribadi dengan TRE ini sangat membantu saya dalam manajemen emosi saya Pak. Jadi saya lebih tenang. Saya mungkin kalau hari ini ngomong begini tidak seperti dulu ya, kalau ngomong udah cepet banget gitu. Ini lebih santai. Jadi saya bisa lebih tenang. Ketemu orang juga sudah tidak ada panic attack gitu Pak. Kemudian saya sendirian pun saya sudah berani sendirian dan itu tidak sampai panic attack. Itu saya setelah kenal TRE pertama kali. Ini gitu. Menarik Bu, karena sebelum TRE, sebelum kejadian sama Bu Santi, ada yang tanya, Pak bisa nggak TRE membantu diabetes? Saya bilang, wah ini saya belum tahu. Karena biarkan tubuh yang melakukannya. Dan memang belum ada contoh Bu. Setelah mendengar Ibu penjelasannya ada 4 pilar dan pengaruh dari emosi itu 80%. So TRE akan sangat membantu kita di sisi emosinya. Dan artinya dia akan sangat membantu kita. Dan ini Pak Indra, saya ini orangnya suka belajar self help ya Pak ya. Saya tahu karena saya banyak inner child saya yang ini lagi masalah banget gitu. Sehingga saya tuh suka banget belajar self help gitu Pak. Kemudian ketika saya ada beberapa masalah itu saya juga sudah sering hipnoterapi. Bukan berarti hipnoterapi tidak baik, bukan. Tetapi yang saya maksud adalah saya membandingkan ini untuk diri saya pribadi. Saya juga tidak tahu untuk orang yang lain ya Pak, tapi saya mengamati untuk diri saya pribadi Pak Indra. Ketika kita menghadapi satu masalah gitu ya Pak, kemudian ketika kita ini hipnoterapi, satu case gitu ya, kita perlu datang mungkin 3 sampai 5 kali Pak Indra. Dan ketika kan kita ini nggak mungkin ya Pak, setiap hari kita menjaga
seumur hidup kita selalu positif ya Pak ya. Iya, Pasti iya. ada kalanya kita bertemu orang yang membuat itu ke-trigger gitu. Betul, betul. Membuat ke-trigger satu masalah yang buat kita itu triggernya ini, ini ternyata memunculkan trauma masa lalu gitu ya Pak. Masalah yang lama yang saya pikir itu sudah sembuh, ternyata muncul kembali. Itu kalau di hipnoterapi. Nah, ketika muncul kan ada muncul rasa tidak nyaman nih di badan, Pak. Otomatis saya harus datang lagi nih ke hipnoterapi, Pak. Iya. Dan perlu 3 sampai 5 kali lagi saya datang again dengan satu case yang sama, Pak Indra. Nah, tapi ketika saya mengenal TRE, ini menurut saya itu bagus banget, Pak Indra. Karena saya belajar sekali dan saya cukup maintain itu setiap hari 15 menit. Dan justru itu yang membantu saya untuk selalu berpikir positif, begitu Pak. Wow. Itu yang membantu saya berpikir positif gitu ya. Kemudian ketika saya TRE ini, itu sangat beda gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan hipnoterapi kita perlu cerita dulu, kita mengisi form dulu kan Pak, bercerita dulu gitu kan. Kalau di TRE kita nggak perlu cerita ke orang lain Pak. Iya. Dan bahkan tubuh itu kadang-kala reaksinya ini berbeda gitu. Tiba-tiba menurut saya kadang daerah yang mana ini, titik mana yang sakit, ternyata yang shaking di bagian yang lain gitu kan. Nah dan itu malah ternyata membuat ternyata sembuh gitu. Nah berkaitan dengan ini Bu. Jadi saya ingat banget kejadian 19 Januari itu Bu. Iya. Jadi pada saat Ibu lakukan tiba-tiba Ibu merasakan sesuatu di bahu kiri. Oh iya, betul. Ibu bisa cerita itu kejadian menurut saya wow banget bahwa memang benar Bu, semua masalah akan tersimpan di tubuh. Betul Pak. Jadi kalau terapi belum melibatkan tubuh itu belum tuntas. Iya. Oke, silakan. Nah, saya ingat itu Pak. Itu di sesi yang kedua waktu itu. Oke, ya. Saya waktu itu saya masih ingat saya floating, saya menjerit gitu kan, jerit gitu. Karena saya pikir papa saya sudah meninggal dan saya sudah memaafkan papa saya. Saya sudah memaafkan apapun yang papa saya lakukan ke saya Pak Indra gitu kan. Nah, pada saat itu gitu yang muncul memori saya adalah pada saat saya usia kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP. Betul. Iya. 1 SMP, SD ya, betul SMP. Dan itu malah saya nggak pernah muncul pada saat di hipnoterapi Pak Indra. Saya waktu kelas 1 SMP itu saya dipukul sama papa saya pakai sapu yang untuk kasur itu Pak. Iya, sapu lidi itu. Sapu lidi itu. Ya. Satu ikat itu habis nancep di tangan saya sampai berdarah-darah. Itu di kelas 1 SMP. Nah, itu nggak pernah muncul memori itu pada saat di hipnoterapi atau apapun dalam kondisi normal saya nggak pernah terpikirkan itu sama sekali. Dan saya sudah lupa kejadian itu. Nah, tahun 2005 pada saat anak saya usia 2 tahun Pak Indra, itu saya pingsan cukup lama dan dokter mengatakan saya stroke ringan. Akibatnya dari 2005 itu sampai tahun 2017 saya mengenal TRE, itu 2 minggu sekali saya harus ke fisioterapi Pak. Karena kalau saya terlambat tidak ke fisioterapi, tangan saya itu kembali berat sekali untuk diangkat. Terus kemudian mata saya ini karena bahu saya itu seperti kejepit banget gini, sehingga mata saya itu jadi lebih mengecil sebelah, separuh ini kebas. Nah, tahun 2017 itu saya kenal TRE. 1 bulan setelah saya benar-benar rajin latihan TRE itu, saya nangis. Saya nangis, kayak ada sesuatu yang lepas. Ada sesuatu yang lepas, dan dari 2017 hingga hari ini alhamdulillah tangan saya udah kembali normal. Walaupun saya tidak ke fisioterapi, mata saya sudah tidak menyipit lagi. Ini dan normal tuh kelihatannya. Ya. Jadi tidak menyipit sebelah. Walaupun saya tidak ke fisioterapi. Saya bisa forgiving papa saya. Wow, itu tuntas ya. Saya bisa maafkan. Nah, ketika saya memaafkan papa saya, itulah yang kayak kerasanya pada saat shaking itu ada sesuatu yang lepas dan saya nangis. Wow.
Dan ternyata saya bisa memaafkan papa saya gitu loh. Saya bisa menerima bahwa apapun yang sudah dilakukan papa itu tujuannya itu Sebenarnya ingin baik. mendidik saya Betul, gitu betul. kan. Tapi kan waktu saya usia kelas 1 SMP yang Nggak saya ingat memahami adalah itu. papa saya benci saya gitu Pak Iya, Hendra. kita hanya menangkap atau memahami itu sesuai dengan yang bisa kita nalar dengan umur Betul. segitu. Nah, Ya. ketika sekarang ini saya cerita begini, saya ingat kejadiannya, tapi sudah nggak ada emosinya. Ini yang luar biasa. Jadi teman-teman, semua kejadian kita itu akan tercatat, tersimpan di buku. Di tubuh. Jadi tubuh kita ini kayak buku sejarahnya kita. Nggak ada yang dia lewatkan, Bu. Nah, jadi kejadian berat seperti itu, di mana dengan pemahaman yang SMP kelas 1 itu, memahami seperti orang tua benci kita, nggak suka sama kita gitu kan ya. Dan itu triggernya muncul tahun 2005, saya melihat papa mama saya bertengkar dan papa memukul mama. Jadi itu kayak ke-trigger, saya ingat pada saat papa saya mukul saya langsung pingsan seketika itu. Dan ketika saya bangun, ternyata separuh ini sudah tidak bisa digerakkan. Nah, jadi tersimpan di sini kan? Betul. Mengalami trauma di sini. Padahal sudah dibantu dengan teknik lain kan ya, tapi belum selesai karena masih di sini belum selesai. Nah, ketika lakukan TRE, dia mulai gerak dari tubuh. Gerakan-gerakan atau rasa sakit di sini ini terhubung, Bu. Ke hipokampus. Nah, hipokampus itu gudang datanya kita. Terhubung ke situ dan muncul ingatan kejadian waktu SMP. Betul. Dia masuk ke conscious mind. Jadi dari itu mulai dari unconscious masuk ke subconscious, conscious mind. Tiga-tiganya terjadi pelepasan sekaligus. Nah, sehingga terjadi sampai ibu shaking terus kan, sebulan betul. Dan terjadi pelepasan dan ibu nangis. Itu kayak bebannya tuntas lepas. Itu luar biasa sekali. Jadi benar kalau kita belum melibatkan tubuh dalam proses healingnya kita, itu tidak tuntas. Gitu. Baik, lanjut Bu. Ini seru banget. Jadi ini yang menarik juga TRE Pak. Seringkali ini kita ini manusia ini seringkali ketika sudah sehat lupa Pak. Sibuk lagi Bu, sibuk lagi ada target, ada goal baru. Dan gitu ya. Ini menarik Pak Indra. Maksudnya ketika tubuh kita ini lebih positif gitu ya Pak, ketika emosi kita lagi positif, hal-hal baik ini kan datang nih. Jadi kesibukan kita makin bertambah Pak. Benar. Jadi banyak berkat datang ini yang membuat kita makin sibuk ceritanya Pak Indra. Nah, ketika sibuk ada banyak excuse nih muncul. Benar. Males latihan, merasa badannya sudah baik-baik saja, sehat gitu kan Pak Indra. Jadi merasa enggak apa-apa, aku hari ini enggak shaking, besok enggak shaking. Nah, saya baru tersadar lagi itu tahun 2019 bulan November, saya masih ingat bulan November tahun 2019. Itu udah mendekati mau itu ya COVID ya. Oh iya, COVID bulan Maret 2020 bulan Maret kan, udah betul. Kan? Nah, pada saat itu gula saya yang tadinya baik-baik saja Pak, gula puasa saya 80, kemudian 100. Di bawah 100 di bawah lah ya. 100 yang paling sering. Tiba-tiba di bulan November itu, saya lupa tanggalnya, saya tiba-tiba gula puasa saya itu 270. Naik. Mendadak 270. Makan Iya, biasa aja. Saya udah makan biasa aja. Tiba-tiba 270. Kemudian tensi saya 170/120. Aduh, tinggi sekali. Itu tinggi sekali Pak. Nah, pada itu saat pusing, itu pusing banget. Makanya saya langsung, kenapa badan saya nggak enak? Karena pada saat itu saya sedang nemani anak saya cari buku, gitu. Nah, jadi posisi di luar, saya pusing, saya merasa kok pusing banget gitu ya. Saya langsung ambil cek gula darah saya. Saya cek, ternyata 270. Gitu. Akhirnya saya panik gitu kan, saya cari teh panas gitu, saya cari teh panas, teh tawar gitu Pak, terus saya cari makanan yang ringan-ringan ya, terus saya minum obat, masih nggak mau turun Pak Indra, masih nggak mau turun.
Akhirnya sampai sholat maghrib aja saya nggak kuat saking pusingnya. Karena kan terbiasa di bawah 100 Pak Indra. Iya, ini tiba-tiba 270. Wah. Itu benar-benar saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak berani sholat karena saya takut jatuh gitu. Saya ketakutan sekali. Maksudnya sholat yang tidak bisa sholat yang seperti normal. Saya sholat dengan duduk akhirnya Pak Indra gitu. Nah besoknya saya ke fisioterapi karena bangun tidur tangan saya tidak bisa diangkat lagi Pak Indra. Balik lagi dong, kayak balik lagi ya. Iya, seperti balik lagi. Tangan saya tidak bisa diangkat. Saya pusing sekali ke fisioterapi. Kok kali ini terapi saya nggak berani. Itu yang membuat saya langsung panik. Dia bilang, Bu, saya kali ini tidak berani terapi Ibu. Loh kenapa? Saya pikir kan karena saya kejepit atau gimana saraf saya gitu kan Pak. Kenapa? Ibu sepertinya stroke. Itu yang membuat saya kaget Pak. Nah akhirnya saat itu saya cari internis saya. Kebetulan beliau masih di tempat praktek, saya telepon, Dok tunggu saya mau ke sana. Ternyata gula saya masih sangat tinggi, tensi saya juga masih tinggi. Dokter coba ngetes tangan saya seberapa sampai tingginya seberapa gitu Pak. Dan akhirnya dokter juga mengatakan saya stroke ringan di tahun 2019 itu. Dan dokter bilang saya harus bed rest, harus CT scan dan sebagainya. Saya jadi teringat peristiwa di tahun 2005 yang juga dokter mengatakan saya stroke ringan gitu kan Pak. Dan akhirnya kan saya membaik di tahun 2017. Pernah ya? Pernah kejadian itu kan Pak. Dan ini kan terulang gitu ceritanya. Akhirnya saya memutuskan untuk second opinion. Dan dokter harus tanda tangan. Saya tanda tangan pulang paksa atau tanda tangan penolakan tindakan medis. Cukup berat buat saya Pak. Iyalah. Di satu sisi saya juga takut. Tapi itu luar biasa berani loh ya Bu. Di sisi yang lain, saya juga harus berpikir saya belajar untuk mengenali tubuh saya Pak. Iya ini luar biasa. Saya putuskan, baik dok, saya second opinion. Saya tanda tangan juga mikir-mikir nih Pak sebetulnya gitu. Tapi itu yang saya lakukan Pak. Saya pulang. Saya pulang gitu Pak. Kemudian saya hanya minum obat gula saya supaya untuk stabil sementara itu. Kemudian saya rajin shaking lagi gitu Pak Indra. Kemudian itu yang terjadi, tangan saya sudah mulai bisa ngangkat. Itu dalam waktu dari November, hampir akhir November. Itu saya nah itu saya langsung suruh cek HbA1c saya Pak. HbA1c saya tahun 2019 pada saat saya tiba-tiba stroke itu Pak. Tiba-tiba naik jadi 9. Kemarin-kemarinnya saya pikir saya baik-baik saja. Saya tidak pernah cek lagi. Saya miss 3 bulan Pak. Nggak saya cek. Saya biasanya rutin Pak. Biasanya nggak sampai 3 bulan, 2 bulan saya pasti tes di HbA1c. Nah ini saya beberapa kali saya mikir selama tes HbA1c saya masih di bawah 5. Ngapain saya tes lagi gitu. Saya pikir juga saya baik-baik saja gitu. Tiba-tiba 9 kali itu Pak. Nah sebentar Bu. Ya. Yang menarik adalah selama 3 bulan itu apa yang terjadi? Saya tidak menyadari. Saya memang sedang menghadapi satu masalah. Ada masalah keluarga sebetulnya Pak. Yang cukup berat buat saya. Dan saya tidak menyangka kalau itu ternyata mempengaruhi sekali ke fisik saya gitu. Tanpa saya sadari gitu Pak Indra. Dan dari 9 Pak Indra, 2 bulan kemudian, 2 bulan berarti November itu, saya cek HbA1c saya 9, Desember, Januari, ya berarti 2 bulan Januari itu, saya cek HbA1c saya 4,8 lagi. Balik lagi. Jadi ya mungkin yang saya lakukan ya memang yang paling banyak Pak. Setiap kali saya sakit itu saya selalu renungi, entah itu asam lambung saya naik gitu, atau punggung di bagian bawah saya sakit gitu. Saya selalu kaitkan sama kondisi emosional saya, psikis saya Pak Indra. Menyadari itu ya. Betul. Nah
Karena saya tahu kalau jantung itu kan karena ada emosi yang mungkin rasa marah yang kita tahan gitu Pak. Akhirnya itu yang saya cari. Saya marah dengan siapa? Kenapa saya marah? Betul, gitu. betul. Nah, kalau seperti itu mungkin saya bisa lakukan secara normal ya Pak. Saya suka nulis juga kebetulan. Tetapi Dan kan tulisannya bagus Bu. terima kasih Pak Indra. Tapi kan yang direkam tubuh ini kan saya nggak bisa bantu apapun. Betul. Dan itu saya dapat bantuan dari TRE ini. Ah. Jadi apa yang sudah direkam tubuh ini yang saya tidak bisa lepaskan kan Pak Indra. Benar, yang saya Bu. rasakan Betul. itulah yang pelan-pelan dari TRE ini yang cukup membantu saya. Oke. Jadi selama itu Ibu lakukan TRE? Iya Pak. Wow. Saya lakukan TRE. Wow. Saya lakukan TRE. Nah setelah itu saya mencoba untuk selain meditasi, saya berusaha self talk itu saya sama menulis Pak. Perasaan apa yang saya sedang alami saat ini. Oh ya, saya sedang marah, saya sedang ini. Kalau mungkin kita sambil diam begini kan nggak ingat Pak. Betul. Kalau saya lebih suka Bu, saya lebih suka dengan menulis gitu loh. Oh hari ini saya merasa seperti nulis buku harian, tetapi saya sedang self talk di situ. Nah baru ketika sudah muncul itu TRE itu tetap saya lakukan untuk membantu saya merilis apa yang sudah direkam tubuh saya ini dari kejadian-kejadian yang saya alami. Gitu, saya nggak kejadian yang Bu Santi sempat jempol atau apanya nggak bisa digerakkan. Oh iya. Iya kan? Ibu sempat itu ya betul. Mungkin bisa. Ya yang itu kan karena yang saya jadi itu ada satu kejadian yang benar-benar itu tidak mengenakkan sekali Pak Indra. Ceritanya itu ada sebuah kejadian ini masalah pekerjaan gitu ya. Yang sangat tidak enak karena saya bekerja dengan orang luar gitu, dengan tim luar gitu ya. Saya ini tadinya susah banget ngomong enggak gitu Pak Indra. Jadi saya menerima aja ya sudahlah biarkan gitu. Ternyata tubuh saya ini menolak gitu kan. Nah akhirnya ada sesuatu yang jepit itu seperti di tulang belikat di bagian kanan waktu itu, bukan di sebelah kiri. Di tulang belikat ini yang sakit sekali sampai lama-lama kok jempol saya nggak bisa ditekuk. Gitu. Oke jempol ya, bukan yang lain. Jempol begini. Ketika ke fisioterapi dikasih tahu di daerah sini ini yang masalah. Kalau di daerah jari pasti ada masalah di daerah sini gitu. Nah saya ingat kalau yang sakit di pundak kanan pasti berkaitan dengan masalah pekerjaan. Saya tahu bahwa saya sedang marah dengan orang-orang ini gitu Pak. Secara lisan saya memaafkan. Tetapi kenapa tubuh saya ini kayak nggak bisa menerima perlakuan mereka gitu Pak Indra. Sampai suatu hari mereka ini, tapi sudah waktu itu saya sudah bisa rilis ketika saya telepon ke Pak Indra, coba dikasih bola tenis di belakang, ditekan di sebelah sininya. Nah dengan beberapa intervensi itu membuat ternyata lepas. Dan tangannya bisa ditekuk kembali gitu karena daerah sini udah membaik Pak Indra. Yang menarik setelah itu Pak Indra, si orang-orang ini datang ke rumah saya. Saya dengar namanya aja tuh kan udah ilfil gitu Pak Indra. Kenapa ini datang ke rumah? Kalau saya ditelepon disuruh ketemu di satu tempat mungkin saya bisa menolak. Nah ini orangnya datang ke rumah, mau lari kemana? Mau bisa kemana? Apalagi yang karyawan saya yang nerima tamu ini langsung ngomong, Bu Santi ada Bu di dalam, mana bisa saya lari gitu Pak Indra. Suami saya yang bereaksi, kamu nggak usah keluar daripada kamu nahan marah dan kamu pingsan, nanti kamu tambah ditertawakan, dianggap kamu lemah. Kamu nggak usah keluar. Aku yang akan keluar. Enggak, jangan. Karena yang bersangkutan aku. Jangan, aku yang akan datang. Aku yang akan keluar. Janji loh, kamu jangan marah. Insya Allah aku akan baik-baik saja gitu. Waktu saya keluar Pak Indra, tiba-tiba ada salah satu itu langsung datang ke saya, meluk saya sama nangis gitu. Bu Santi, saya minta maaf Bu Santi. Saya salah, saya minta maaf, saya sudah salah sama Bu Santi.
Yang tanpa saya sadari reaksi saya bukan malah makin marah Pak Indra. Tapi saya ketawa terbahak-bahak gitu loh Pak Indra. Ibu ketawa pada saat dia lagi Iya, nangis. dia nangis. Saya bilang, sudah tenang aja, tenang aja. Wow. Saya sudah memaafkan dan gak ada masalah. Ibu nggak merasa semacam sudah tidak ada rasa marah gitu loh Pak Indra. Saya merinding. Tidak ada rasa marah. Sekali. Jempol saya udah bisa ditekuk kembali gitu. Dan ketemu orang ini saya nggak ada rasa marah Pak Indra. Jadi suami saya, karena saya di depan, saya mendengarkan mereka cerita, dipikir suami saya kok enggak ada suara saya, dipikir saya udah pingsan di depan. Ternyata saya bisa baik-baik saja sampai terakhir. Ini yang luar biasa. Jadi saya ingat dengan salah satu quote di buku Dr. David. Memaafkan adalah untuk melepaskan energi yang ada dalam diri kita yang membuat kita hidup di masa lalu. Ya. Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk membuat kita melepaskan energi dan ibu bisa hidup di saat ini. Iya, betul. Oh, itu luar biasa sekali. Yang saya ingin sampaikan, Pak, kita ini tidak bisa menolak masa lalu kita. Iya. Yes. Dan itu kan kita tidak pernah tahu waktu kita kecil. Apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan kita hari ini, sikap kita hari ini, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu itu kan 80% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Betul. Pikiran bawah sadar ini kan dari pola asuh orang tua kita waktu pengalaman kecil, yang kita terima. Pengalaman yang kita terima, lingkungan gitu Pak. Dan kita juga tidak pernah tahu Pak, orang tua kita juga pasti punya masa lalu kan. Dan trauma-trauma mereka tanpa mereka sadari, mereka juga berikan ke kita juga gitu kita Pak. Ya, kita juga menerima. Makanya kan kita itu seperti lingkaran setan. Betul. Nah, keputusan itu ada di diri kita. Siapa yang mau memutus mata rantai ini? Yes. Apakah saya yang mau memutus mata rantai ini sehingga saya tidak akan lakukan trauma saya, tidak saya berikan trauma saya ini ke anak saya? Ataukah saya tetap membiarkan tubuh saya ini juga menerima trauma-trauma yang saya alami masa kecil ini dan saya akan berikan juga ke anak saya dan itu akan berlanjut anak saya mungkin ke cucu gitu Pak. Nah, itu yang keputusan itu pilihan buat saya Pak. Setiap orang kan kayak obat kan juga jodoh-jodohan ya Pak ya. Benar. Buat saya pribadi TRE ini sangat banyak membantu saya gitu. Dan TRE ini sangat membantu kita untuk berubah dan lebih baik. Kan, Bu, ya? Betul. Tanpa obat. Dan yang saya suka Pak, ini cuma sekali seumur hidup. Bisa dipakai seumur hidup. Dan senangnya di TRE ini Pak, masih rajin gathering. Rajin gathering. Karena mungkin yang kemarin-kemarin kayak kita awal-awal ikut nih, kan setiap hari ini kita mengalami hal-hal yang berbeda-beda gitu. Nah, di TRE ini gathering ini kan kita diajarkan teknik baru lagi dan ternyata ada sesuatu ini yang pelepasan lagi dan itu membuat kita kayak di-maintain gitu loh Pak, dibantu memaintain gitu loh. Jadi kita ini senang banget gitu loh Pak Indra. Jadi TRE Indonesia ini juga ketika kita sedang stuck gitu ya, cepet banget untuk menghubungi Pak ini gimana sih harus apa ini kok bisa gitu, walaupun itu online Pak Indra gitu. Jadi kita nggak perlu cerita masalahnya, kita cuma cerita aja, Pak kenapa saya shaking kok selesainya masih ada emosi yang nggak bisa muncul ya. Bener. Saya nggak perlu menceritakan semua masalahnya ke Pak Indra jadi sangat gitu. Cepat ya ngomongnya jadi cuma dikasih tahu, coba deh Ibu lurusin kakinya satu, yang satu tetap ditekuk, coba mulai dari butterfly, hanya seperti itu aja dan ternyata iya kok shakingnya bisa beda di bagian yang berbeda dan itu ternyata sangat membantu sekali. Jadi tugas kita kayak membersihkan diri kita gitu ya, karena otak kita hanya 2% beratnya Bu. Tapi berat tubuh kita itu 98% dan masalah tersimpan di gudang kita yaitu tubuh kita. Maka kalau kita mengutak-atik pikiran aja ini belum beres, artinya masih ada 98% loh Bu ya. Dan ternyata itu luar biasa dan makin kesini di lapangan saya makin banyak melihat banyak sekali masalah-masalah kita, terutama datang dari keluarga. Dan TRE itu sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan, ada masalah,
solusi. Pasti ada kunci Ya, jawabannya. ada kunci jawaban, ada Iya. solusi. Dan solusi itu ada dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Semoga bincang-bincang malam ini dengan Bu Santi bisa menginspirasi teman-teman untuk hidup menjadi lebih baik. Semoga berjodoh dengan Tere dan hidup kita menjadi lebih baik untuk keluarga, untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Salam Getar Bahagia. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Pak Indra. Luar biasa. Terima kasih.